Pesugihan penglaris warung kelontong Madura. Di sebuah gang sempit yang terletak di Surabaya, terdapat sebuah warung kelontong yang buka 24 jam dan dikenal dengan sebutan Warung Madura. Warung ini memiliki berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, hingga rokok dan sembako. Pemiliknya, Pak Joko, adalah seorang pria paruh-baya yang ramah dan dikenal oleh hampir semua warga di sekitar gang. Meski warungnya terlihat sederhana, banyak orang yang datang ke sini, bahkan di tengah malam. Namun, di balik kesederhanaan dan keramahan Pak Joko, ada rahasia gelap yang tidak diketahui oleh banyak orang. Warung ini tidak selalu begitu ramai. Dahulu, Pak Joko berjuang keras untuk membuat warungnya dikenal. Bisnisnya selalu sepi. Bahkan meskipun warungnya buka 24 jam, hingga suatu malam seorang pria misterius datang ke warungnya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang sulit terlihat karena bayangan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia datang mendekati Pak Joko yang sedang merapikan barang-barang di depan warung. "Pak Joko, saya dengar warung Anda sepi. Saya punya solusi," kata pria itu dengan suara rendah namun tegas. Pak Joko yang saat itu merasa frustasi langsung mendengarkan. "Apa solusi yang Anda maksud, Pak?" tanya Pak Joko. Pria itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. "Ini adalah jimat penglaris. Jika Anda meletakkannya di ujung gang, dekat dengan jalan utama, maka warung Anda akan selalu ramai. Tapi ingat, ada harga yang harus Anda bayar. Jangan pernah menanyakan dari mana asal jimat ini." Pak Joko merasa ragu, namun melihat kondisi warungnya yang semakin sepi, akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Pada malam yang sama, Pak Joko mengikuti petunjuk pria itu dan meletakkan jimat tersebut di ujung gang, tempat di mana jalan utama dan gang kecil bertemu. Begitu jimat itu diletakkan, perubahan yang luar biasa terjadi. Sejak saat itu, warung Madura mulai dipenuhi pelanggan, bahkan di tengah malam sekalipun. Banyak orang datang untuk membeli berbagai barang, dan beberapa dari mereka terlihat seperti orang-orang yang tidak biasa, dengan wajah penuh misteri dan tatapan kosong. Warung Pak Joko semakin ramai, dan pendapatannya pun meningkat drastis. Namun, seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Warga sekitar mulai merasakan dampak buruk dari jimat yang diletakkan di ujung gang. Setiap malam, mereka mendengar suara bisikan halus di sekitar gang. Beberapa warga merasa ada yang mengawasi mereka, sementara yang lain merasakan ada kekuatan tak terlihat yang mencekam. Ada yang mulai mengalami mimpi buruk, bahkan ada yang sakit parah tanpa sebab yang jelas. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang tinggal di gang tersebut penasaran dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Ia memutuskan untuk mendekati jimat yang diletakkan Pak Joko di ujung gang. Dengan hati-hati, Andi menginjakkan kaki di tanah tempat jimat itu berada. Dan tiba-tiba ia merasakan sebuah getaran kuat yang mengalir ke tubuhnya. Tanpa disadari, ia terjatuh dan tubuhnya terpelanting ke belakang. Tepat saat itu, seluruh gang seakan bergetar. Dan langit malam menjadi sangat gelap. Andi terkulai lemas di tanah, dan ketika ia membuka mata, sosok gelap muncul dari balik bayangan. Sosok itu tampak tinggi besar dengan wajah yang kabur, seperti sosok yang terbuat dari kabut hitam. Andi mencoba untuk berlari, namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang mengikatnya. Keesokan harinya, warga gang mulai merasa ketakutan. Mereka merasakan ada perubahan yang besar sejak jimat itu diletakkan. Beberapa rumah kosong, sementara yang lain tak ada kabar. Pak Joko pun semakin cemas, tetapi ia tak bisa berhenti. Warungnya semakin ramai dan ia tahu bahwa tak ada jalan mundur. Dalam ketakutannya, ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Pada malam berikutnya, saat Pak Joko sedang berada di belakang warung, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Suara itu semakin keras dan semakin banyak. Ketika ia menoleh, ia melihat sekumpulan orang berdiri di depan warungnya.
mengenakan pakaian yang aneh, seperti orang dari masa lalu. Salah satu dari mereka mendekati Pak Joko, tersenyum dengan tatapan kosong. "Kamu telah mengundang kami," katanya pelan. "Dan sekarang, kamu harus membayar." Pak Joko mencoba mundur, namun kakinya tidak bergerak. Semua warga di gang itu tiba-tiba keluar dari rumah mereka dengan tatapan kosong yang sama, seolah mereka semua terperangkap dalam keadaan yang aneh. Suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah gang. Semua orang menoleh ke ujung gang di mana jimat itu diletakkan. Lampu jalan yang ada di sana berkedip-kedip dan tanah di bawah jimat itu mulai bergetar. Dalam sekejap, sesuatu yang sangat gelap dan besar muncul dari bawah tanah, menuju ke arah mereka. Pak Joko dan warga berlarian, namun mereka semua tahu bahwa tak ada yang bisa melarikan diri. Keberuntungan mereka telah habis, dan kini mereka harus menghadapi apa yang telah mereka panggil. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Pak Joko melihat sebuah sosok yang familiar berdiri di ujung gang. Pria misterius yang telah memberinya jimat itu. Pria itu hanya tersenyum sinis, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana di gang itu semakin mencekam. Tanah di bawah jimat bergetar lebih kencang, dan suara desisan dari dalam tanah semakin keras. Pak Joko, yang kini gemetar ketakutan, mencoba berlari, namun langkahnya terasa seperti terhenti oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia menoleh ke belakang, dan untuk sekejap, matanya bertemu dengan sosok pria misterius yang berdiri di ujung gang, di dekat jimat yang kini berpendar dengan cahaya merah gelap. Pria itu tersenyum dengan senyum yang penuh arti, senyum yang bukan sekadar kemenangan, melainkan juga keputusasaan. Semua yang datang ke sini takkan pernah bisa kembali lagi, katanya dengan suara yang pelan, namun menggema di telinga Pak Joko. Di sekelilingnya, warga gang itu tampak terpaku, seolah mata mereka kosong dan tubuh mereka beku. Andi, yang sebelumnya terjatuh ke tanah, kini berdiri di tengah-tengah mereka, namun matanya kosong. Ia tidak lagi tampak seperti Andi yang biasa mereka kenal. Wajahnya tampak pucat, dan tubuhnya bergerak tanpa kendali, seperti ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. Pak Joko berusaha untuk berteriak, tetapi suaranya terhenti begitu saja, terbungkam oleh ketakutan yang semakin menyelimuti dirinya. Tanpa bisa berkata-kata, ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke tanah. Warga di sekitar pun mulai berteriak, namun teriakan mereka tak terdengar, hilang begitu saja di udara malam yang sepi. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tanah di bawah jimat yang terletak di ujung gang itu mulai terbuka, dan sesuatu yang besar mulai muncul. Sosok itu, yang lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan, perlahan naik dari kedalaman tanah. Tubuhnya penuh dengan bayangan gelap yang berputar-putar, dan tatapannya begitu tajam dan menakutkan. Pak Joko, yang kini tidak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan semuanya. Ia tahu apa yang telah ia lakukan, keputusan yang ia ambil, kini telah mengundang malapetaka yang tak bisa ia tanggung. Namun, sebelum semuanya menjadi terlalu gelap, sosok misterius yang berdiri di ujung gang itu berbisik lagi, kali ini kepada Pak Joko. "Semua orang yang terjebak di sini akan menjadi bagian dari kami. Kamu, Pak Joko, adalah pintu yang membuka jalan bagi kami." Tiba-tiba, cahaya yang berpendar di sekitar jimat itu menyala sangat terang, dan sosok besar itu bergerak maju dengan kecepatan yang tak terduga. Saat itu, waktu seakan berhenti. Warga di sekitar gang itu mulai terdengar teriakannya yang semakin panjang, tetapi suara mereka cepat menghilang, tertelan oleh kegelapan. Pak Joko menutup matanya, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia membuka matanya kembali, ia terkejut mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Tempat yang gelap dan sepi, tanpa batas, seakan berada di antara dua dunia. Di depannya, sosok pria misterius itu berdiri kembali,
Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Senyumnya mengembang, namun kali ini wajahnya terlihat lebih mengerikan. Seperti wajah yang sudah lama mati, namun masih bisa tersenyum. Kamu tak bisa lari, Pak Joko. Sekarang kamu bagian dari kami. Kamu akan membawa warungmu dan seluruh gang ini ke dalam dunia kami. Pak Joko terperangah. Ia tak bisa mengerti apa yang terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun saat ia ingin membuka mulut untuk berbicara, pria itu mengangkat tangannya, dan seluruh gang bersama warungnya seolah menghilang dari pandangan. Hanya ada kegelapan. Semua yang ada di sana kini seperti terperangkap dalam dunia yang lain. Dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan bisikan dan bayangan yang bergerak. Pak Joko tahu bahwa ini belum berakhir. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu. Namun, tiba-tiba, Pak Joko merasa ada sebuah tarikan kuat di tubuhnya. Seseorang sedang menariknya kembali, seolah ada kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Suara bisikan itu terdengar semakin keras, semakin menuntut. Di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan Pak Joko bisa merasakan sesuatu yang besar mendekat. Sosok misterius itu tidak sendirian lagi. Sosok-sosok lain mulai muncul, perlahan-lahan. "Pak Joko," bisik sebuah suara di telinganya. "Apakah kamu siap untuk menghadapi akibat dari pilihanmu?" Dan saat itulah, seberkas cahaya yang sangat terang menyinari seluruh kegelapan di sekelilingnya, membutakan matanya seketika. Pak Joko terbatuk pelan, matanya terpejam sejenak karena cahaya terang yang menyilaukan. Begitu ia membuka matanya, suasana di sekitar tiba-tiba berubah menjadi hening. Semua suara hilang, bahkan suara langkah kaki dan bisikan yang mengerikan itu lenyap seketika. Apa yang semula terasa begitu mencekam kini berubah menjadi kebingungan yang tak terlukiskan. Dia berdiri di tengah ruang kosong yang luas, dengan lantai hitam berkilau yang seolah tak berujung. Di sekelilingnya, bayang-bayang bergerak cepat, menjauh dan mendekat dengan pola yang sulit dipahami. Tapi Pak Joko bisa merasakan bahwa dia bukan lagi berada di dunia yang sama. Segala yang ada di sekitarnya tampak seperti sebuah ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Lalu sebuah suara berat terdengar, bukan dari satu arah, tetapi seolah datang dari berbagai penjuru. "Pak Joko, kamu sudah membuat pilihan. Sekarang, kamu akan belajar apa artinya membayar harga sebuah janji," kata suara itu. Pak Joko menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun jantungnya berdebar kencang. Setiap detakannya terasa menggema dalam kehampaan itu. Dia tahu, suara itu bukan hanya berasal dari satu orang, tetapi dari banyak makhluk yang ada di sekitarnya. Sosok-sosok itu perlahan mulai tampak di dalam kabut tebal. Siluet yang samar, namun begitu terasa mengancam. Di sini, semua yang ada adalah bayangan. Semua yang kamu lakukan di dunia nyata tidak ada artinya di sini, kecuali kamu ingin menjadi bagian dari kami selamanya. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih keras. Pak Joko mencoba melangkah mundur, namun kakinya tidak bergerak. Sesuatu menahannya. Seperti sebuah ikatan tak kasat mata yang menyatu dengan dirinya. Tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu seolah tersumbat. Tak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, satu sosok muncul di depannya. Sosok yang sangat familiar. Sosok pria misterius yang pertama kali memberinya jimat itu. Pria itu berdiri tegak, dengan senyum yang semakin lebar, semakin mengerikan. Wajahnya berubah menjadi lebih gelap, seolah ada sesuatu yang lebih menakutkan di balik senyumnya yang dingin. "Kamu sudah mengundang kami, Pak Joko," pria itu berkata pelan, tetapi suaranya menggema, memenuhi ruang hampa ini. "Semua yang kamu lakukan, semua pilihanmu, membawa kami lebih dekat ke dunia kalian. Tidak ada lagi jalan mundur." Pak Joko merasa seluruh tubuhnya bergetar. Semua yang ia alami, semua yang terjadi sejak ia meletakkan jimat itu, sekarang berbalik menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tetap tak bergerak. Dan saat itulah,
Sosok-sosok lainnya mulai mendekat. Mereka datang dari segala arah, perlahan-lahan mengelilinginya. Wajah mereka tampak samar-samar, namun Pak Joko bisa merasakan tatapan kosong dan menakutkan mereka. Sosok-sosok itu mulai tertawa, namun tawa mereka terdengar seperti deru angin yang dingin dan mencekam. Tiba-tiba, salah satu sosok di antara mereka bergerak maju, membuka mulutnya lebar-lebar. Pak Joko bisa melihat bayangan merah di dalam mulutnya, seperti jurang tak berujung yang siap menelan apa saja yang mendekat. Sosok itu mulai mengulurkan tangannya kepada Pak Joko. Pak Joko bisa merasakan tubuhnya mulai terangkat, diikuti dengan suara gemuruh yang semakin besar. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergerak lebih dekat, semakin mendekati Pak Joko yang kini hampir tak bisa bernapas karena ketakutan yang begitu mendalam. "Pak Joko," suara itu kembali terdengar, "kamu sudah berada di tempat yang salah. Tapi jangan khawatir, kita akan mengajarkanmu sesuatu yang baru." Sosok-sosok itu semakin dekat, dan Pak Joko merasakan tubuhnya seolah ditarik menuju kegelapan yang sangat dalam. Hatinya berdegup kencang, matanya mulai kabur, dan rasa takut itu semakin memuncak. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, Pak Joko merasakan sebuah tarikan kuat yang datang dari belakang. Sebuah tangan yang menggapai dirinya. Ia menoleh, dan di belakangnya muncul sosok lain yang tidak dikenalnya. Sosok itu mengulurkan tangannya dengan cepat, menarik Pak Joko menjauh dari sosok-sosok gelap yang mengancam. Tiba-tiba, dunia sekitar Pak Joko seolah berputar. Semuanya menjadi kabur, dan dalam sekejap, ia merasa dirinya terseret ke dalam lubang gelap yang tak terhingga. Pandangannya semakin kabur, dan sosok yang menariknya itu menghilang begitu saja. Saat Pak Joko merasa seakan ia akan kehilangan kesadarannya, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang sangat berbeda. "Kamu belum selesai, Pak Joko. Ini baru awalnya. Kami akan datang untukmu lagi." Dan sebelum ia sempat merespon, semuanya menjadi gelap. Pak Joko terbatuk pelan, matanya terpejam sejenak karena cahaya terang yang menyilaukan. Begitu ia membuka matanya, suasana di sekitar tiba-tiba berubah menjadi hening. Semua suara hilang, bahkan suara langkah kaki dan bisikan yang mengerikan itu lenyap seketika. Apa yang semula terasa begitu mencekam, kini berubah menjadi kebingungan yang tak terlukiskan. Dia berdiri di tengah ruang kosong yang luas, dengan lantai hitam berkilau yang seolah tak berujung. Di sekelilingnya, bayang-bayang bergerak cepat, menjauh dan mendekat dengan pola yang sulit dipahami. Tapi Pak Joko bisa merasakan bahwa dia bukan lagi berada di dunia yang sama. Segala yang ada di sekitarnya tampak seperti sebuah ilusi, sesuatu yang tidak nyata. Lalu sebuah suara berat terdengar. Bukan dari satu arah, tetapi seolah datang dari berbagai penjuru. "Pak Joko, kamu sudah membuat pilihan. Sekarang, kamu akan belajar apa artinya membayar harga sebuah janji," kata suara itu. Pak Joko menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan dirinya. Namun jantungnya berdebar kencang, setiap detakannya terasa menggema dalam kehampaan itu. Dia tahu, suara itu bukan hanya berasal dari satu orang, tetapi dari banyak makhluk yang ada di sekitarnya. Sosok-sosok itu perlahan mulai tampak di dalam kabut tebal, siluet yang samar namun begitu terasa mengancam. Di sini, semua yang ada adalah bayangan. Semua yang kamu lakukan di dunia nyata tidak ada artinya di sini. Kecuali kamu ingin menjadi bagian dari kami selamanya. Suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih keras. Pak Joko mencoba melangkah mundur, namun kakinya tidak bergerak. Sesuatu menahannya, seperti sebuah ikatan tak kasat mata yang menyatu dengan dirinya. Tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu seolah tersumbat. Tak ada kata yang keluar. Tiba-tiba, satu sosok muncul di depannya, sosok yang sangat familiar. Sosok pria misterius yang pertama kali memberinya jimat itu. Pria itu berdiri tegak, dengan senyum yang semakin lebar, semakin mengerikan. Wajahnya berubah menjadi lebih gelap, seolah ada sesuatu yang lebih menakutkan di balik senyumnya yang dingin.
"Kamu sudah mengundang kami, Pak Joko." Pria itu berkata pelan, tetapi suaranya menggema, memenuhi ruang hampa ini. "Semua yang kamu lakukan, semua pilihanmu, membawa kami lebih dekat ke dunia kalian. Tidak ada lagi jalan mundur." Pak Joko merasa seluruh tubuhnya bergetar. Semua yang ia alami, semua yang terjadi sejak ia meletakkan jimat itu, sekarang berbalik menjadi mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tetap tak bergerak. Dan saat itulah sosok-sosok lainnya mulai mendekat. Mereka datang dari segala arah, perlahan-lahan mengelilinginya. Wajah mereka tampak samar-samar, namun Pak Joko bisa merasakan tatapan kosong dan menakutkan mereka. Sosok-sosok itu mulai tertawa, namun tawa mereka terdengar seperti deru angin yang dingin dan mencekam. Tiba-tiba, salah satu sosok di antara mereka bergerak maju, membuka mulutnya lebar-lebar. Pak Joko bisa melihat bayangan merah di dalam mulutnya, seperti jurang tak berujung yang siap menelan apa saja yang mendekat. Sosok itu mulai mengulurkan tangannya kepada Pak Joko. Pak Joko bisa merasakan tubuhnya mulai terangkat, diikuti dengan suara gemuruh yang semakin besar. Satu demi satu, sosok-sosok itu bergerak lebih dekat, semakin mendekati Pak Joko yang kini hampir tak bisa bernapas karena ketakutan yang begitu mendalam. "Pak Joko," suara itu kembali terdengar, "kamu sudah berada di tempat yang salah. Tapi jangan khawatir, kita akan mengajarkanmu sesuatu yang baru." Sosok-sosok itu semakin dekat, dan Pak Joko merasakan tubuhnya seolah ditarik menuju kegelapan yang sangat dalam. Hatinya berdegup kencang, matanya mulai kabur, dan rasa takut itu semakin memuncak. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, Pak Joko merasakan sebuah tarikan kuat yang datang dari belakang. Sebuah tangan yang menggapai dirinya. Ia menoleh, dan di belakangnya muncul sosok lain yang tidak dikenalnya. Sosok itu mengulurkan tangannya dengan cepat, menarik Pak Joko menjauh dari sosok-sosok gelap yang mengancam. Tiba-tiba, dunia sekitar Pak Joko seolah berputar. Semuanya menjadi kabur, dan dalam sekejap, ia merasa dirinya terseret ke dalam lubang gelap yang tak terhingga. Pandangannya semakin kabur, dan sosok yang menariknya itu menghilang begitu saja. Saat Pak Joko merasa seakan ia akan kehilangan kesadarannya, suara itu kembali terdengar, kali ini dengan nada yang sangat berbeda. "Kamu belum selesai, Pak Joko. Ini baru awalnya. Kami akan datang untukmu lagi." Dan sebelum ia sempat merespon, semuanya menjadi gelap. Pak Joko tersentak bangun di tempat yang berbeda. Tubuhnya tergeletak di tengah jalanan gang yang sepi, basah oleh hujan. Ia memandang sekeliling, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada sosok-sosok gelap, tidak ada pria misterius, tidak ada kegelapan yang menghantui. Gang itu tampak seperti biasa, dengan warung-warung kecil di sisi kiri dan kanan. Namun, sesuatu terasa berbeda. Gang itu begitu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Napasnya tersengal-sengal, seperti baru saja melewati mimpi buruk yang sangat nyata. Ketika ia berdiri, pandangannya tertuju pada ujung gang, tempat ia sebelumnya melihat jimat penglaris itu tertanam. Tanah di sana kini tampak terbuka, seolah sesuatu telah keluar dari dalamnya. Pak Joko berjalan pelan mendekati lokasi itu, dengan rasa takut yang masih menyelimuti hatinya. Langkahnya terhenti ketika ia melihat jimat itu, kini sudah rusak dan terbakar sebagian. Di atas tanah, sebuah benda kecil berkilauan tertinggal. Sebuah cincin emas dengan ukiran yang tak ia kenali. Saat ia memandang cincin itu, sebuah suara kecil terdengar di telinganya. Suara yang ia kenal betul. "Kamu sudah menghancurkan penghubungnya." Suara pria misterius itu terdengar pelan, seperti bisikan angin. "Tapi ingat, setiap perjanjian memiliki harga. Apa yang kamu lakukan telah memutus jalan kami ke dunia kalian, tapi kamu belum bebas." Pak Joko menggeleng, menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba mengusir suara itu. Namun suara itu semakin jelas, semakin menusuk. Ia berteriak keras,
tapi teriakannya hanya menggema di gang yang kosong. Ketika ia kembali memandang cincin itu, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat dedaunan dan sampah di sekitar beterbangan. Dari arah lain, ia mendengar langkah-langkah kaki mendekat. Pak Joko menoleh dan melihat para warga gang yang sebelumnya ia pikir telah lenyap, muncul satu persatu. Namun, wajah mereka tidak lagi seperti manusia biasa. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat, dan langkah mereka seperti boneka yang digerakkan. Pak Joko panik, berusaha lari dari gang itu. Namun, seolah ada kekuatan besar yang menahan kakinya. Para warga yang kini menyerupai makhluk-makhluk menyeramkan itu semakin mendekat, mengulurkan tangan mereka ke arahnya. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya terlalu lemah. Di saat itu, suara pria misterius itu kembali terdengar. "Kamu telah memutuskan rantai ini, Pak Joko. Tapi jiwa-jiwa yang telah terikat tidak akan pernah bisa kembali ke dunia mereka. Sekarang, kamu adalah bagian dari mereka." Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Pak Joko mulai bergetar hebat. Cahaya merah yang menyala dari jimat yang rusak itu memancar, membentuk lingkaran besar di sekitar dirinya. Para warga yang menyeramkan itu berhenti, berdiri mematung sambil menatap lingkaran cahaya itu dengan mata kosong. Pak Joko berteriak, mencoba melarikan diri, tetapi cahaya itu melahapnya. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika pagi datang, gang itu kembali seperti semula. Warung-warung kecil yang ada di sana terlihat normal, namun ada yang aneh. Tidak ada satupun penghuni gang yang terlihat. Warung kelontong Madura yang biasa buka 24 jam itu pun tutup rapat. Seorang warga dari luar gang mencoba masuk, namun ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di ujung gang, di tempat jimat itu pernah tertanam. Kini hanya ada sebuah plakat kayu kecil dengan ukiran tulisan Jawa kuno. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkannya di sana. Namun desas-desus mulai beredar bahwa gang itu kini menjadi tempat terlarang. Warga sekitar menyebutnya sebagai gang setan. Dan Pak Joko, ia tidak pernah terlihat lagi. Beberapa orang bersumpah pernah mendengar suara langkahnya di malam hari, atau melihat bayangannya berdiri di ujung gang, memandang dengan tatapan kosong. Legenda tentang gang itu terus beredar, dan warung kelontong yang dulunya selalu ramai kini tinggal kenangan. Menjadi bagian dari cerita menyeramkan yang diceritakan dengan bisik-bisik oleh warga Surabaya. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang mencoba masuk ke gang itu di malam hari tidak pernah keluar lagi.